Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Ustadz? Mudah-mudahan antum selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah anak-anak Ustadz, sebelum Ustadz menyampaikan materi, Ustadz ingin menyampaikan nasihat terlebih dahulu. Nah, nasihat kali ini dari sebuah hadis, yakni al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yahdihi. Artinya, seorang muslim yang baik ialah yang kaum muslimin selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Apa maksudnya anak-anak Ustadz? Maksudnya ialah kalau kita ingin menjadi kaum muslim yang baik, menjadi muslim yang baik, kita harus menjaga lisan kita atau kata-kata kita dari mengucapkan hal-hal yang buruk. Mengucapkan hal-hal seperti menghina, mengejek, atau memanggil teman dengan kata-kata yang tidak disukainya. Nah, itu tidak boleh dilakukan kalau kita ingin menjadi muslim yang baik. Kemudian kita juga harus menjaga tangan kita. Tangan kita itu maksudnya perbuatan kita, dari mengganggu, menjahili, menyakiti, iseng kepada teman kita itu juga tidak boleh dilakukan. Nah, termasuk menyembunyikan barang-barang teman atau malah mengambilnya, itu sama sekali tidak boleh dilakukan. Nah, Ustadz, kalau antuna ingin menjadi muslim yang baik, hal-hal yang sudah Ustadz sebutkan tadi tidak boleh dilakukan. Nah, kita harus menghindari hal-hal itu, tidak boleh sama sekali dilakukan. Kalau kita masih lakukan, berarti kita masih belum bisa disebut sebagai muslim yang baik. Lalu bagaimana kita akan berharap masuk surga, tempatnya orang-orang yang baik, kalau kita masih melakukan hal-hal yang buruk? Nah, itu saja nasihat dari Ustadz. Mudah-mudahan antuna bisa paham dengan yang Ustadz sampaikan dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk berikutnya, Ustadz akan menyampaikan materi. Selamat menonton. Hi Zubair, how are you today? I'm fine, Sam. And you? I'm fine too. Is that a new smartphone? Yes, it is. What do you think about it? Um, um, Nah, anak-anak Ustadz, dari dialog tadi kita menyaksikan bahwa Zubair meminta pendapat Samak tentang sebuah handphone. Namun, Samak tidak mampu menanggapi perkataan Zubair. Hal ini karena Samak tidak tahu cara memberikan pendapatnya. Nah, agar hal yang terjadi pada Samak tidak terjadi pada kita, maka kali ini kita akan belajar tentang meminta pendapat atau ask opinion. Kemudian kita juga akan belajar tentang memberikan pendapat atau give opinion dan menanggapi pendapat atau respond an opinion. Nah, Ustadz, langsung saja kita mulai belajar tentang asking opinion, giving opinion, and responding an opinion. Nah, Ustadz, kita akan belajar melalui dialog yang terjadi antara Abdullah dan Abu Jandal. Hai Abu Jandal, how's life? Hai Abdullah, Alhamdulillah, very well. And you? I'm very well. Abu Jandal, what do you think about this food? I think it's haram. We should not eat that. You're right, Abu Jandal. Thank you. It's okay, Abdullah. Baiklah anak-anak Ustadz, dari dialog tadi kita telah belajar ungkapan atau ekspresi meminta pendapat, yakni what do you think about? Nah, dari dialog tadi, contohnya, what do you think about this food? Yang artinya, apa pendapat antum tentang makanan ini? Kemudian, kita juga telah belajar ungkapan memberi pendapat, yakni dengan ungkapan I think. Artinya, ana pikir atau ana rasa. Nah, dari dialog tadi contohnya, I think that food is haram. Ana pikir atau ana rasa makanan itu haram. Lalu kita juga telah belajar cara menanggapi sebuah pendapat, yakni dengan ungkapan you are right. You are right artinya antum benar. Nah, kata-kata ungkapan you are right ini
kita gunakan kalau kita setuju dengan pendapat yang diberikan oleh seseorang. Nah, baiklah anak-anak Ustadz, saya rasa sampai sini antum sudah paham. Maka Ustadz akan memberikan sebuah latihan. Latihannya, what do you think about my painting? Apa pendapat antum tentang lukisan ana? Nah, nanti jawabannya silakan antum tulis dalam bahasa Inggris di link Google Form yang sudah Ustaz sediakan. Nah, berikutnya kita akan belajar ungkapan meminta pendapat, memberi pendapat, dan menanggapi pendapat dari dialog yang terjadi antara Khalid dan Amru. Baik, langsung saja. What is your opinion of smoking? In my opinion, smoking is not good for our health. That's right. Nah, itulah percakapan antara Khalid dan Amru. Baik, kita bahas mengenai ekspresi-ekspresi atau ungkapan yang dapat kita pelajari dari dialog antara mereka berdua. Baiklah, ungkapan atau ekspresi yang dapat kita pelajari dari dialog yang terjadi antara Khalid dan Amru. Yang pertama ialah ungkapan meminta pendapat. Yakni kata-kata what is your opinion of? Yang artinya apa pendapat antum tentang what is your opinion of smoking? Apa pendapat antum tentang merokok? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang kita dapat pelajari dari dialog tadi ialah ekspresi atau ungkapan memberi pendapat. Yakni kata-kata in my opinion. Menurut pendapat ana, in my opinion, smoking is not good for our health. Menurut pendapat ana, merokok itu tidak baik untuk kesehatan kita. Kemudian ekspresi ketiga yang dapat kita pelajari dari dialog tadi ialah ekspresi atau ungkapan menanggapi pendapat. Nah, kata-kata that's right yang artinya itu benar. Kalau kita setuju dengan pendapat yang sudah dikatakan oleh teman kita atau seseorang. Kita bisa menggunakan kata that's right, artinya itu benar. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang ekspresi meminta pendapat, ekspresi memberi pendapat, dan ekspresi menanggapi pendapat dari percakapan yang terjadi antara Khalid dan Amru. Do you think it will rain today? I think it is going to rain today because the sky is cloudy. I don't think so. The sun still shines. Nah, dari dialog tadi yang dapat kita pelajari, yang pertama, ungkapan meminta pendapat, yakni do you think? Artinya, menurut antum, do you think it will rain today? Menurut antum akan hujan hari ini? Nah, itu ekspresi pertama yang kita pelajari, yakni ekspresi meminta pendapat. Kemudian, ekspresi kedua yang bisa kita pelajari dari dialog tadi ialah ekspresi atau ungkapan memberi pendapat, yakni I think. Atau artinya dalam bahasa Indonesia, menurut ana atau ana pikir. Dan yang terakhir, ekspresi yang dapat kita pelajari atau ungkapan yang dapat kita pelajari dari dialog tadi ialah ungkapan atau ekspresi menanggapi pendapat, yakni I don't think so. Artinya ana pikir tidak atau ana rasa tidak. Nah, ungkapan I don't think so ini digunakan ketika kita tidak setuju dengan pendapat yang diberikan oleh seseorang. Nah, kita bisa menggunakan I don't think so. Nah, anak-anak Ustadz, insyaallah antuna sejauh ini sudah belajar ungkapan-ungkapan meminta pendapat, memberi pendapat, dan menanggapi pendapat. Nah, untuk berikutnya Ustadz akan memberikan tugas yang kedua untuk latihan antum, yakni
Complete the following dialogue. Melengkapi dialog berikut ini. Amru, do you think Malaysian football team will defeat Indonesian Timnas at tonight match? Artinya, menurut antum, tim sepak bola Malaysia akan mengalahkan Timnas Indonesia pada laga nanti malam? Halid, yes, I think they will defeat Indonesian Timnas. Ya, ana pikir mereka akan mengalahkan Timnas Indonesia. Amru. Titik-titik. Indonesian Timnas is strong team. Titik-titik. Timnas Indonesia tim yang kuat. Nah, tugas antum ialah melengkapi dialog yang kosong, yakni di bagian amru. Apa yang seharusnya ditulis di sana, atau apa yang seharusnya amru ucapkan. Nah, silakan nanti antum isi di dalam Google Form yang linknya sudah Ustaz sediakan. Nah Ustadz, selain yang telah kita pelajari di video, ada juga beberapa ungkapan atau ekspresi meminta pendapat. Nah, ini Ustadz tuliskan di sini ada 8 diantaranya. What do you think of? What do you think about? What's your opinion of? What do you feel about? What can you say about? How do you feel about? Do you think? What's your idea? Nah, itulah ungkapan-ungkapan untuk meminta pendapat. Selanjutnya, ungkapan memberi pendapat, yakni in my opinion, in my view, I think, I believe, I guess, to my mind, what I have in my mind. Nah, itu adalah ungkapan-ungkapan memberikan pendapat yang lain, yang selain yang telah kita pelajari dari video. Berikutnya, ungkapan-ungkapan menanggapi pendapat. Di antaranya, I think so, that's right, it's true. Nah, itu kalau kita setuju dengan pendapat yang diungkapkan oleh orang lain. Kemudian, I don't think so, if I may say so, I disagree, I can't say that. Nah, itu apabila kita tidak setuju dengan pendapat yang diberikan oleh orang lain. Kita bisa menggunakan kata-kata I don't think so, if I may say so, I disagree, I can say that untuk menanggapi pendapat. Nah, Ustaz rasa untuk pelajaran kali ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan juga memberikan kita pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, Ustaz tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, bagaimana video pembelajaran tadi anak-anak Ustadz? Mudah-mudahan bisa antum pahami ya. Baiklah, Ustadz ucapkan terima kasih karena sudah menonton video Ustadz. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.